Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi dari sejarah peminatan. Untuk bab ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Ya, setelah kemarin kita bahas tentang Perang Dunia ke-1. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua ini itu berlangsung dari tahun 39 atau 1939 sampai tahun 45 ya. Jadi Perang Dunia Kedua ini benar-benar perang yang lebih besar lagi daripada Perang Dunia ke-1 ya. Nah, adapun konsep dari Perang Dunia Kedua ini Bapak bagi ke dalam beberapa bagian ya. Ada latar belakangnya, kemudian negara-negara yang terlibat, jalannya Perang Dunia Kedua, akhir PD2, dan tentunya ada dampak dari Perang Dunia Kedua itu sendiri ya. Jadi Perang Dunia Kedua ini itu merupakan perang yang lebih besar daripada Perang Dunia ke-1 ya. Bahkan jumlah korbannya pun itu jauh lebih banyak ya. Lebih dari 10 juta orang itu baik sipil maupun militer itu dikatakan meninggal ya akibat dari Perang Dunia Kedua ya. Bahkan negara-negara yang terlibatnya pun itu jauh lebih banyak ya. Bahkan Indonesia pun itu nanti terkena dampak dari Perang Dunia Kedua. Ya, oke, latar belakang yang pertama itu ada sebab umum dan sebab khusus ya. Seperti di Perang Dunia ke-1 juga itu ada sebab umum dan sebab khususnya ya. Jadi ada pemicunya gitu ya. Kalau sebab umumnya, ya, sebab umum dari Perang Dunia Kedua itu yang pertama adalah lahirnya negara fasis, kemudian kegagalan dari LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia, kemudian adanya perlombaan senjata dan ada pertentangan ideologi. Nah, dari pertentangan ideologi inilah nanti menjadi gap di antara berbagai negara ya. Kemudian ada sebab khususnya ya. Jadi sebab khusus di sini ada dua ya. Bapak bagi ke dalam dua zona ya. Jadi kalau di dalam Perang Dunia Kedua itu ada zona di Eropa dan zona di Asia. Kalau zona di Eropa, sebab khususnya adalah serangan Jerman terhadap Danzig ya. Danzig itulah satu wilayah yang berada di Polandia ya. Kemudian ada serangan Jepang ke Pearl Harbor ya. Pearl Harbor itu dulunya adalah milik Amerika Serikat ya. Yang kemudian ada negara yang terlibat. Nah, negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dunia itu terbagi menjadi dua ya. Ada blok sekutu dan blok poros ya. Seperti yang sudah dibahas di Perang Dunia Kedua juga. Tentu di sini ada peran yang sangat terlihat dari kalau sekutu itu ada Inggris, Prancis, Uni Soviet, kemudian ada Amerika Serikat. Ada blok poros. Nah, blok poros itu ada Jerman, Jepang, Italia ya, atau disebut dengan jejepit ya, Jerman, Jepang, Italia, atau disebut poros Roberto ya, atau Roma, Berlin, Tokyo ya, Roberto. Kemudian jalannya Perang Dunia Kedua. Nah, jalannya Perang Dunia Kedua juga nanti Bapak bagi ke dalam dua ya, ada zona Eropa dan zona Asia Pasifik. Nah, kalau zona Eropa di sini nanti kita ada 3 pertempuran ya. Ada pertempuran Battle of Britain, itu antara pertempuran Jerman melawan Inggris. Kemudian ada Operasi Barbarossa. Nah, Operasi Barbarossa ini adalah pertempuran antara Jerman melawan Uni Soviet. Kemudian ada Operasi Overlord. Nah, Operasi Overlord ini merupakan pertempuran gabungan antara negara-negara sekutu ya untuk melawan Jerman di wilayah Normandia. Kemudian ada zona Asia Pasifik. Nah, zona Asia Pasifik ini itu ada pertempuran antara Jepang melawan Amerika Serikat ya, yang ditandai dengan akhirnya ada salah satu bom yang paling fenomenal. Kemudian ada akhir dari PD2. Nah, akhirnya itu nanti diselesaikan lewat perjanjian-perjanjian ya. Seperti dalam Perang Dunia ke-1 juga kan ada perjanjian Versailles, perjanjian Saint-Germain, dan perjanjian Sevres. Kemudian di dalam Perang Dunia Kedua itu ada konferensi Potsdam, perjanjian San Francisco, dan ada perjanjian Paris. Dalam selanjutnya yaitu ada dampak PD2. Dampak PD2 sendiri itu ada Bapak bagi dalam 3 bidang ya. Ada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nah, inilah peta konsep dalam Perang Dunia Kedua yang akan kita bahas. Oke, yang pertama ada sebab umum Perang Dunia Kedua. Nah, sebab umum dari Perang Dunia Kedua sendiri, yang pertama itu adalah lahirnya negara fasis ya. Nah, fasis ini merupakan ideologi yang mengedepankan bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain ya, sehingga nanti memicu adanya sikap nasionalisme yang berlebihan ya, atau disebut dengan chauvinisme ya. Jadi di sini negara fasis itu nanti bermunculan setelah Perang Dunia ke-2
setelah Perang Dunia ke-1 ya, terutama 3 negara itu ya, ada Jerman, Jepang, dan Italia. Nah, di dalam negara fasis sendiri, bahwa yang namanya sebuah pemerintahan itu dilaksanakan secara otoriter ya. Jadi yang namanya satu negara itu dipimpin oleh satu orang atau satu partai ya, yang bersifat nasionalis, rasialis, militeristik, dan agresif. Ya, jadi negara-negara fasis ini mengedepankan sifat yang otoriter dan totaliter ya. Kemudian negara fasis ini itu merupakan salah satu penyebabnya karena adanya ketidakpercayaan dari rakyat terhadap pemimpin dari hasil demokrasi ya. Jadi demokrasi ini merupakan salah satu lawan dari negara fasis ya. Bagi negara fasis, kegagalan dari demokrasi ini, banyaknya suatu partai atau perwakilan-perwakilan itu dianggap kurang efektif. Makanya harus ada pemimpin satu orang yang bisa mengendalikan semua komponen-komponen di dalam suatu negara. Ya, makanya ini lahirlah ideologi fasis. Ya, ada 3 negara yang akan kita lihat di dalam negara fasis itu sendiri. Ya, yang pertama ada negara Jerman. Ya, tentunya di bawah pimpinan dari Adolf Hitler. Ya, kalau kalian tahu, mungkin pernah kalian nonton film-filmnya atau selalu identik dalam Perang Dunia Kedua itu identik dengan beliau ya, dari Adolf Hitler ya, dengan lambangnya yaitu Nazi ya. Kemudian ada dari negara Italia ya. Italia ini dipimpin oleh seorang diktator juga bernama Benito Mussolini. Kemudian ada juga dari Jepang ya, yaitu ada ada Kaisar Hirohito ya. Jadi Jepang ini menjadi sebuah negara paling kuat di Asia ketika setelah dari restorasi Meiji ya. Kita bahas satu persatu. Pertama ada nazisme Jerman di bawah Adolf Hitler ya. Jadi Hitler itu menjadi sosok yang sangat berhasil memperbaiki keadaan ekonomi Jerman saat itu ya. Pasca Perang Dunia ke-1, Jerman itu merupakan negara yang paling sangat mengalami krisis ekonomi ya. Jadi ketika ekonomi Jerman saat itu turun drastis ya, Adolf Hitler menjadi sosok untuk mengembalikan Jerman di bawah kekuasaannya ya. Jadi kan di dalam Perang Dunia ke-1 kan Jerman dilucuti habis-habisan tuh ya di dalam perjanjian Versailles itu. Jadi ketika Jerman saat itu kalah total ya, di sini Jerman benar-benar hilang kendali, hilang arah. Ya, bahkan saat itu ketika Jerman kalah, Jerman dikudeta oleh Partai Komunis di Jerman. Ya, tapi sayang kudeta dari Partai Komunis Jerman itu tidak berlangsung lama. Ya, dan langsung nanti ketika komunis itu hilang dari Jerman, nanti muncullah salah satu sosok yang dijadikan sebagai bahan untuk menjadi pemimpin Jerman, ya, yaitu Adolf Hitler. Bagi Hitler sendiri ya, ada 2 penyebab yang menjadikan Jerman itu kalah total, yaitu karena adanya orang Yahudi dan komunis yang dianggap sebagai pemicu atau kekacauan dari ekonomi Jerman ya. Jadi perjanjian Versailles dan perjanjian yang dianggap Jerman itu yang menyakitkan bagi Jerman ya, itu adalah orang-orang Yahudi dan komunis ya. Yahudi ya, komunis terutama Uni Soviet itu merupakan musuh dari Jerman ya. Maka dari itu nanti Adolf Hitler berusaha untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh dari perjanjian Versailles ya, dan tentunya Adolf Hitler di sini itu sangat mengunggulkan dari ras Arya ya, ras dari asli Jerman saat itu ya. Kemudian ini contohnya negara Jerman yang sudah di bawah naungan dari Hitler. Kemudian yang kedua ada fasisme Italia di bawah Benito Mussolini ya. Seperti yang kita ketahui juga, saat Perang Dunia ke-1 Italia nanti yang berawalnya itu masuk ke dalam blok sentral itu nanti masuk ke dalam blok sekutu. Nah, saat itu juga ketika Perang Dunia ke-1 berhasil, Italia masuk ke dalam blok pemenang, tapi Italia itu nanti menjadi negara yang perekonomian itu sangat turun drastis. Ya, maka dari itu nanti Italia ini dipimpin oleh seorang Benito Mussolini. Ya, Benito Mussolini ini adalah seorang yang nantinya meruntuhkan raja dari Victor Emmanuel. Nah, doktrin yang diberikan oleh Benito Mussolini ini adalah adanya romantisme kejayaan dari kekaisaran Romawi. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Italia itu dulunya merupakan bagian dari pusat peradaban dari kerajaan Romawi. Nah, Mussolini ingin berusaha mengembalikan kejayaan dari Romawi itu. Maka dari itulah nanti Mussolini itu berusaha untuk kembali memperjuangkan kejayaan-kejayaan dari kekaisaran Romawi. Ya. Nah, inilah persahabatan antara Benito Mussolini dan Adolf Hitler.
Kemudian ada militerisme di bawah Kaisar Hirohito, ya, Jepang. Ya, seperti kita udah pelajari di dalam nasionalisme Jepang bahwa Jepang yang awalnya negara paling terbelakang di Asia, ya, saat itu Jepang kan menerapkan politik isolasi, ya. Nah, Jepang itu nanti telah membuka diri kepada dunia. Nah, Jepang pasca restorasi Meiji itu, ketika Jepang itu membuka diri dalam dunia, ya, atau disebut dengan restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji menjadikan Jepang terbuka terhadap dunia internasional. Ya, Jepang menyadari bahwa ketika saat itu Jepang sangat-sangat terbelakang. Maka dari itu Jepang membuat negara-negaranya agar bisa berusaha untuk mempelajari budaya-budaya dari luar tanpa menghilangkan budaya dari aslinya. Ya, Jepang di sini nanti mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Yang awalnya kaisar itu atau pemimpin dari negara Jepang itu dipimpin oleh shogun, ya. Jadi sebelumnya kan Jepang dipimpin oleh shogun, ya. Jadi shogun itu merupakan perwakilan dari kaisar, dan kaisar itu dianggap sebagai boneka saja. Nah, saat restorasi Meiji, semua itu langsung dikendalikan langsung oleh Meiji, ya, atau kaisar, dan si kaisar ini menganggap dirinya sebagai dewa matahari atau Amaterasu Omikami. Pasca restorasi dari Meiji itulah nanti Jepang semakin naik perekonomiannya, dan tentunya yang awalnya Jepang negara miskin, tiba-tiba nanti Jepang semakin berkembang menjadi negara yang sangat maju. Nah, saat itulah Jepang berusaha untuk melebarkan kekuasaannya. Yang awalnya hanya negara satu pulau saja, ingin membuat ekspansi ke berbagai wilayah Asia. Ya, dan nantinya Jepang juga ikut serta dalam blok poros, ya, dalam menginginkan untuk menguasai wilayah Asia. Yang kedua ada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, ya. Setelah Perang Dunia ke-1 selesai, ya, Perang Dunia ke-1 itu nanti membentuk suatu lembaga untuk mengamankan konflik-konflik berbagai negara, ya. Nah, lembaga itu disebut sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Jadi Liga Bangsa-Bangsa ini adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dalam Perang Dunia Perang Dunia ke-1 untuk mengamankan konflik-konflik yang terjadi. Ya, ini digagas oleh Presiden Amerika saat itu, ya, atau Woodrow Wilson, ya. Jadi Woodrow Wilson ini salah satu pemimpin dari Amerika Serikat untuk menggagas dari Liga Bangsa-Bangsa. Nah, jadi Liga Bangsa-Bangsa ini itu diharapkan agar dia bisa mencegah konflik-konflik yang terjadi setelah Perang Dunia ke-1. Ya, tapi sayangnya dalam perkembangannya ternyata Liga Bangsa-Bangsa ini malah ditinggalkan oleh setiap negaranya. Maka dari itulah Liga Bangsa-Bangsa ini gagal dalam mengamankan konflik-konflik yang terjadi. Ada beberapa sebab yang dianggap sebagai kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa, ya. Karena yang pertama, tidak semua negara bergabung dalam LBB, ya. Jadi negara-negara yang dulunya menjadi bagian dari LBB ini banyak yang mengundurkan diri, ya. Contohnya dari Uni Soviet, ya, yang dulunya kan ketika LBB ini dibentuk, ya, Rusia itu dulu masuk dulu, ya. Tapi ketika Rusia terjadi revolusi dan perubahan nama dari Rusia menuju Uni Soviet, Uni Soviet nanti tidak masuk ke dalam Liga Bangsa-Bangsa. Apalagi ketika di bawah Lenin dan Stalin, Uni Soviet tidak masuk ke dalam Liga Bangsa-Bangsa. Ya, kemudian Amerika Serikat pun yang awalnya gabung, kemudian nanti mengundurkan diri, ya, karena adanya pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat itu sendiri. Hanya menyisihkan negara-negara ya seperti Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Dan negara-negara itu tidak dianggap kuat untuk menahan konflik-konflik yang terjadi. Kemudian LBB tidak memiliki aturan hukum yang kuat, ya. Jadi ketika ada konflik yang terjadi, LBB itu tidak memiliki dasar hukumnya untuk mencegah perang, ya. Dan sayangnya LBB ini juga sangat lamban dalam mengambil tindakan. Ya, apalagi saat itu Italia telah menyerang wilayah Afrika Utara, itu LBB tidak mengambil tindakan, ya, atau sangat lamban dalam mengambil tindakan. Makanya orang-orang atau LBB ini dianggap hanya sebatas formalitas saja, ya, tidak memiliki keterkaitan hukum dengan negara-negara yang ada saat itu. Kemudian ada perlombaan senjata yang semakin kuat. Jelas, ya, ketika Perang Dunia ke-1 pun perlombaan senjata semakin kuat. Perang Dunia Kedua itu semakin kuat lagi, bahkan teknologi-teknologi yang digunakan pun semakin canggih, ya. Nah, kemudian ada pertentangan paham. Nah, pertentangan paham ini menjadi salah satu penyebab dari Perang Dunia Kedua. Pertama ada paham fasisme. Fasisme ini kita lihat ada 3 negara, ya.
Yang sudah dijelaskan tadi itu ada Jerman, Italia, dan ada Jepang. Kemudian ada fasisme, ideologi tentang kebebasan. Bertentangan kan dengan fasisme seperti yang kita ketahui juga. Tadi kan lahirnya fasisme itu karena adanya ketidaksesuaian dengan demokrasi. Liberalisme ini dianut oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Dan satu lagi ada komunisme. Ya, walaupun komunisme ini sangat menyebar lebih cepat ketika revolusi Rusia, ya, komunisme ini nanti menjadi paham yang sangat luar biasa berpengaruh pasca periode 2. Ya, jadi liberalisme, komunisme, dan fasisme ini itu nanti 3 konflik yang muncul, 3 paham yang muncul saat Perang Dunia Kedua. Ya, walaupun di sini liberalisme itu bertentangan dengan komunisme, tapi nanti mereka membuat satu persekutuan untuk melawan siapa? Untuk melawan fasisme. Ya, jadi ini pertentangan paham. Oke, selanjutnya yaitu ada sebab khusus PD2 ya. Jadi seperti yang kita ketahui kalau di dalam PD1 itu sebab khususnya yaitu terbunuhnya Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip ya. Kalau di dalam PD2 Bapak bagi ke dalam 2 zona ya. Yang satu ada zona Eropa dan yang kedua ada zona Asia Pasifik. Nah, di dalam sebab khusus yang di Eropa itu yang pertama adanya gagalnya kebijakan appeasement. Kedua ada serangan Jerman menyerang kota Danzig di Polandia. Kebijakan appeasement itu apa sih kebijakan appeasement? Ya, jadi kalau kebijakan appeasement itu adalah kebijakan untuk mengalah demi menghindari konflik ya. Dalam hal ini saat itu kan sedang ada konflik sebelum PD2 berlangsung itu kan ada konflik Jerman ya. Ya, Jerman itu merupakan negara yang paling yang paling dirugikan dalam perjanjian Versailles. Ya, saat perjanjian Versailles itu Jerman dilucuti alutsistanya, kemudian dikurangi jumlah tentaranya, kemudian Jerman juga harus mengganti kerugian perang ya. Tapi bagi sekutu ketika kebijakan perjanjian Versailles itu dirasa terlalu memberatkan bagi Jerman dan Jerman ingin berusaha mengambil salah satu wilayah di wilayah Cekoslovakia, maka Jerman diperbolehkan untuk menyerang wilayah itu. Ya, ada salah satu nama wilayah yang bernama wilayah Sudetenland. Ya, nama wilayah Sudetenland ini merupakan wilayah yang dimiliki oleh Cekoslovakia, tapi oleh sekutu Jerman diperbolehkan untuk mengambil alih kembali wilayah Sudetenland. Ya, Jerman diperbolehkan untuk menguasai wilayah Sudetenland. Tujuannya apa? Ya, agar tidak ada konflik yang berkelanjutan. Ya, artinya Jerman diperbolehkan untuk mengambil wilayah ini, tapi tidak boleh menyerang wilayah lain lagi. Ya, nah itulah termasuk ke dalam kebijakan appeasement. Ya, nah kebijakan appeasement ini nanti terangkum dalam perjanjian Munich, ya, atau perjanjian Munchen. Ya. Yang perjanjian Munchen sendiri ini itu juga ditemui atau dipertemukan antara Adolf Hitler dan negara-negara bagian dari sekutu. Nah, ketika Jerman sudah menyerang wilayah Sudetenland yang tanda kutip itu direstui oleh negara-negara sekutu, Jerman itu malah menyerang wilayah yang lain. Ya, saat perjanjian Munchen kan Jerman tidak boleh menyerang wilayah lain. Ya, tapi saat itu Jerman malah menyerang wilayah lain. Salah satunya itu kota Danzig. Nah, Danzig ini kenapa diserang oleh Jerman? Karena dulunya Danzig ini merupakan bagian dari wilayah Jerman atau Kekaisaran Prusia. Ya, Jerman ingin berusaha mengambil alih kembali dari kota Danzig ini yang dijadikan sebagai kota merdeka di bawah Polandia. Nah, perjanjian Munchen ini dianggap sebagai perjanjian yang dilanggar oleh Jerman. Bagi Jerman sendiri, ketika sekutu memperbolehkan wilayah Sudetenland, itu dianggap sebagai restu. Kalau Jerman itu boleh mengambil wilayah lain. Nah, maka dari itu nanti ketika Jerman menyerang wilayah Polandia atau menyerang wilayah Danzig inilah menjadi salah satu awal memunculnya Perang Dunia setelah Perang Dunia ke-1 ya, atau Perang Dunia Kedua ya. Jadi ketika Jerman menyerang wilayah Danzig inilah reaksi dari Inggris, kemudian Prancis dan negara-negara lain itu semakin terlihat ya. Ternyata Jerman ini adalah negara yang tidak boleh dianggap remeh. Ketika Jerman sudah diberi hati meminta wilayah sini, Jerman malah minta jantung, malah meminta kota Danzig ya, ibaratnya dikasih hati minta jantung ya. Kemudian ada di wilayah Asia Pasifik. Nah, di wilayah Asia Pasifik ini itu ada
Jerman menyerang wilayah Pearl Harbor di Hawaii. Ya, ini di Asia Pasifik itu jelas ya, ada Jepang, salah satu negara yang imperialis di Asia, menyerang wilayah Pearl Harbor. Ya, Pearl Harbor itu apa sih? Ya, Pearl Harbor ini merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Hawaii. Ya, jauh pulaunya itu di jauh banget dari wilayah Amerika Serikat. Ya, selain dari pangkalan Amerika, ya, pangkalan militer Amerika Serikat. Kemudian Pearl Harbor ini juga merupakan sebagai sumber logistik, ya, sumber logistik bagi wilayah-wilayah yang ada di Asia. Nah, salah satu motif Jepang masuk ke dalam Perang Dunia Kedua itu, Jepang ingin berusaha menjadi penguasa di wilayah Asia Timur Raya. Wilayah di Asia itu ingin dikuasai oleh Jepang. Nah, ketika Jepang ingin menguasai wilayah Asia tersebut, Jepang itu nanti mendapatkan kendala, ya, dari Amerika Serikat, karena Amerika Serikat ini menjadi salah satu sumber logistik. Nah, bagaimana caranya agar Jepang bisa menguasai wilayah Asia? Salah satunya yaitu Jepang dengan membombardir dari Pearl Harbor. Ya, nanti kita akan lihat secara geografis lokasi Pearl Harbor itu di mana, dan Jepang itu bagaimana bisa mengambil alih wilayah Pearl Harbor sehingga Pearl Harbor ini menjadi luluh lantah. Ya, bayangkan oleh kamu, si Pearl Harbor ini merupakan pangkalan Amerika Serikat, ya, diserang oleh Jepang yang saat itu menyerangnya itu pagi-pagi buta, saat orang-orang Jepang ini atau Pearl Harbor ini lagi tidurnya, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba diserang oleh Jepang, ya, dan akhirnya Jepang secara mudah atau secara waktu singkat Jepang berhasil menguasai wilayah Asia hingga nanti akhirnya Jepang bisa memasuki wilayah Indonesia. Ya, dalam kurun tahun 42 sampai 45 ya, kita kan sudah memasuki oleh pendudukan Jepang, ya. Kemudian ini juga ya, ini merupakan empat perwakilan dari perjanjian Muni, ya. Perjanjian Muni ini merupakan perjanjian yang memperbolehkan Jerman, ya, ini Jerman ya, di bawah pimpinan Adolf Hitler itu diperbolehkan untuk menyerang wilayah Sudetenland, ya. Sudetenland itu wilayahnya di sini nih. Ya, ini kan Jerman nih, ini Polandia, ini Republik Ceko. Nah, dulunya Sudetenland ini di sini nih. Ya, nah di sini. Ya. Ketika Jerman menyerang wilayah sini, ketika Jerman menyerang wilayah Sudetenland, itu Jerman itu diperbolehkan oleh pihak sekutu, ya, diperbolehkan oleh Inggris, oleh Prancis, oleh negara-negara lain untuk menyerang wilayah sini. Kenapa diperbolehkan? Karena dalam perjanjian Versailles bagi orang-orang sekutu ini perjanjian tersebut terlalu memberatkan bagi Jerman, sehingga Jerman diperbolehkan untuk menyerang sini dengan tujuan agar Jerman tidak menyerang wilayah lain. Itu bagi orang-orang sekutu, bagi Inggris, bagi Prancis. Tapi bagi Jerman sendiri, ketika Jerman diperbolehkan menyerang wilayah Sudetenland, Jerman malah menyerang wilayah Polandia, wilayah sini. Bagi Jerman sendiri, ketika Jerman ini diperbolehkan menyerang sini, itu kan dianggap sebagai restu untuk menyerang wilayah lain. Nah, dari situlah ketika Jerman menyerang wilayah Polandia ini, Jerman nanti semakin kembali membawa masalah dalam perperangan di Eropa. Ya, maka dari itulah nanti Jerman mendapatkan reaksi keras dari Inggris, dari Prancis, dari Amerika Serikat, dari Rusia, dan lain sebagainya. Akhirnya, perang-perang inilah terjadi di wilayah Eropa. Dan perang-perang terjadi di wilayah Eropa ini semakin membesar, semakin meluas ke berbagai wilayah di dunia. Seperti itu. Ya, dan akhirnya nanti timbullah penyerangan-penyerangan dari Jerman ke wilayah Amerika, kembali ke wilayah Denmark, wilayah Norwegia, kemudian ada pertempuran di wilayah sini, Selat Channel, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah latar belakang dari Perang Dunia Kedua. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan tidak ada yang dipahami, boleh langsung di japri saja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.